Halo semua, perkenalkan kami dari kelas Bahasa Indonesia kelompok 7, kelas 37. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan jurnal kami tentang peran orang tua dalam pembelajaran jarak jauh. Sebelum itu, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Nama saya Axelino Anggoro Armandito, NRP 502720140. Nama saya Indra Arifian Putra S, NRP 5009201149. Saya Muhammad Fatihil Aulen Muhammad, NRP 502-70131. Nama saya Ratri Ninda Dayani, nomor NRP 5008201037. Nama saya Gabriela Alisa, NRP 50082011073. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Jurnal ini berjudul Peran Orang Tua dalam Pembelajaran Jarak Jauh. Latar belakang. Virus corona ada di dunia sejak akhir tahun 2019 dan masuk ke Indonesia pada bulan Februari 2020. Sejak adanya virus ini, pemerintah Indonesia menerapkan beberapa peraturan dan anjuran baru. Salah satunya adalah menutup tempat penunjang pendidikan yang mengakibatkan para pelajar dan mahasiswa harus melakukan pembelajaran jarak jauh, yang ditujukan agar tidak terjadi penyebaran virus di sekolah, universitas, serta tempat-tempat penunjang pendidikan lainnya. Orang tua memiliki peran penting dalam hal ini karena orang tua harus mengganti peran guru untuk mengajar dan membimbing anak di rumah. Orang tua juga harus menyediakan beberapa fasilitas untuk menunjang kelancaran pembelajaran jarak jauh ini, seperti memberikan HP, laptop, kuota, ataupun Wi-Fi. Orang tua juga harus memberikan motivasi kepada anak untuk tetap semangat belajar meskipun dalam keadaan daring. Penelitian ini ditujukan untuk memberikan informasi tentang seberapa besar peran orang tua di dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini. Dalam membuat artikel ilmiah ini, kami meninjau beberapa pustaka yang dijadikan dasar teorinya. Orang tua adalah bagian terpenting di dalam sebuah keluarga. Peran mereka sangat berpengaruh pada jalannya sebuah keluarga. Peran kepada anak yang terutama. Anak membutuhkan bimbingan dan didikan para orang tua untuk mengetahui kehidupan ini. Menurut penelitian oleh Wening Patmirayu pada siswa dan wali murid sebuah SMK di Malang, intensitas pendidikan oleh orang tua akan meningkatkan motivasi anak dalam belajar. Anak akan merasa diperhatikan apabila para orang tua membantu mereka dalam kegiatan belajar, bukan hanya dalam bentuk pengajaran sederhana kepada anak, tetapi penyediaan fasilitas yang dibutuhkan anak juga akan meningkatkan motivasi belajar anak. Oleh karena itu, peran orang tua dalam pendidikan anak sangat penting, status sosial dan ekonomi juga berpengaruh. Sementara itu, Rahminur Diada menyatakan bahwa keterlibatan orang tua pada pendidikan anak akan berpengaruh positif apabila orang tua dan guru memahami makna, bentuk, dan tujuan keterlibatan tersebut. Akan tetapi, pengaruh sebaliknya akan terjadi apabila orang tua maupun guru tidak memahami makna, bentuk, dan tujuan itu sendiri. Selain itu, ada dasar bahwa orang tua berperan penting dalam pendidikan anak, juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 7 Ayat 1. Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan yang memperoleh informasi tentang perkembangan anaknya. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode statistik inferensia yang dilakukan dengan survei menggunakan platform Google Form. Platform ini dipakai karena dapat mencakup banyak sasaran responden serta fleksibilitas dalam pengisiannya agar responden tidak akan terpengaruh oleh faktor-faktor lainnya. Metode ini bertujuan untuk menarik kesimpulan dari hasil sampel data yang telah diperoleh dan untuk memberikan informasi tentang bagaimana orang tua berperan besar dalam pembelajaran jarak jauh pada saat pandemi ini. Selanjutnya, data hasil penelitian disunting dan dihitung terlebih dahulu dengan bantuan komputer. Kemudian data dikelompokkan menggunakan pengolahan tabulasi secara langsung dengan menggunakan diagram batang sehingga diperoleh frekuensinya.
Terakhir, tabel kemudian dianalisis dengan metode deskriptif sehingga akan didapatkan kesimpulan dari penelitian ini. Kami telah melakukan survei kepada 53 orang tua tentang proses pembelajaran jarak jauh pada anak mereka. Kami mengajukan 3 pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, seberapa besar orang tua melibatkan diri dalam pembelajaran jarak jauh anak? Yang kedua, seberapa besar motivasi yang diberikan orang tua kepada anaknya agar tetap semangat belajar? Yang ketiga, fasilitas apa saja yang sudah orang tua berikan kepada anak untuk mendukung pembelajaran jarak jauh? Untuk pertanyaan pertama, berikut hasil dari survei kami berupa diagram. Dari diagram tersebut dapat disimpulkan bahwa orang tua sudah cukup atau bahkan sudah sangat melibatkan diri mereka dalam pembelajaran jarak jauh. Akan tetapi, masih terdapat sedikit dari orang tua yang merasa belum melibatkan diri mereka dalam pembelajaran jarak jauh anak. Keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran sang anak sangat penting karena sebagai bentuk dukungan anak di lingkungan rumah dalam proses pembelajaran jarak jauh. Berikut merupakan hasil diagram survei kami tentang seberapa besar motivasi yang sudah diberikan orang tua kepada anak pada pembelajaran jarak jauh ini. Diagram tersebut dapat kita simpulkan bahwa orang tua sudah sangat baik dalam memotivasi anak agar tetap semangat belajar pada pembelajaran jarak jauh. Diharapkan, dukungan berupa motivasi dapat terus konsisten diberikan kepada anak agar dalam proses pembelajaran jarak jauh mereka tidak merasa tidak mendapat dukungan. Pertanyaan ketiga yaitu, fasilitas apa saja yang sudah diberikan orang tua kepada anaknya untuk menunjang pembelajaran jarak jauh? Berikut hasilnya. 100% orang tua sudah memberikan handphone disusul dengan laptop. Untuk koneksi internet, pemberian kuota pada anak masih lebih banyak dibanding Wi-Fi. Dukungan berupa pemberian fasilitas tersebut sangat diperlukan mengingat pembelajaran jarak jauh dilaksanakan dengan jarak daring. Sehingga koneksi internet dan gadget berupa handphone atau laptop merupakan sarana utama yang dibutuhkan untuk mengakses pembelajaran daring. Selain melakukan survei terhadap orang tua, kami juga melakukan survei terhadap salah satu anak tentang bagaimana peran orang tua mereka selama proses pembelajaran jarak jauh atau masa pandemi ini. Ada 2 pertanyaan yang kami ajukan kepada mereka, yang pertama adalah seberapa besar peran orang tuamu dalam membantu proses pembelajaran secara daring. Lalu yang kedua adalah apakah orang tuamu memperhatikan perkembangan akademik atau potensi kamu selama pembelajaran jarak jauh. 2 pertanyaan ini dijawab dengan menggunakan sistem poin 1 hingga 5 yang berarti semakin besar poin yang kamu pilih maka semakin besar pula peran orang tuamu dalam membantu kamu selama proses pembelajaran jarak jauh. Untuk pertanyaan pertama didapatkan hasil seperti ini. Apabila dilihat dari diagram, dapat diambil kesimpulan bahwasanya mayoritas anak telah mendapatkan bantuan dari orang tua mereka selama pelajaran jarak jauh. Hanya ada beberapa anak yang sayangnya kurang perhatian dari orang tuanya. Peran dan keterlibatan orang tua selama pelajaran daring ini sangat penting karena akan menjadi bentuk dukungan dan kepedulian orang tua terhadap pendidikan putra-putrinya. Lalu untuk yang pertanyaan kedua, dapatkan hasil seperti ini. Berarti dari hasil diagram tersebut menunjukkan bahwasanya mayoritas anak menjawab orang tuanya tetap memperhatikan perkembangan akademik atau potensinya selama pelajaran jarak jauh. Hal ini dibuktikan dengan 55 responden memilih poin 4 dan 5 ditambah dengan 26 responden memilih poin 3. Kurangnya pemantauan perkembangan akademik dari orang tua sangat disayangkan karena akan berdampak pada menurun bahkan merosotnya nilai akademik putra-putrinya. Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan-penjelasan sebelumnya adalah peran orang tua selama pembelajaran jarak jauh dirasa sangat penting. Karena selain menunjukkan rasa support dan kepedulian orang tua terhadap anak, peran orang tua dapat membantu anak tetap semangat dalam menjalani proses pembelajaran secara daring atau jarak jauh di masa pandemi ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.